Menjadi YouTuber tanpa nampilin muka sudah bukan impian belaka lagi. Karena sudah terbukti banyak sekali YouTuber yang berhasil menggunakan cara ini, mulai dari YouTuber Indonesia maupun YouTuber luar negeri. Dan gua harap video ini bisa membantu kalian dalam berkarya di YouTube atau menjadi seorang YouTuber yang profesional. Karena jika kalian gabung ke grup YouTuber pemula yang gua buat di Facebook, banyak sekali yang berhasil karena mengikuti cara gua, dan bahkan subscribernya 2-14 kali lipat lebih banyak dari subscriber gue saat ini. Gue hanya kasih tahu kalian konten apa saja yang cocok buat kalian, dan semoga bisa menjadi inspirasi kalian. Oke, langsung kita mulai saja guys videonya. Konten yang gue rekomendasikan yang pertama yang gak nampilin muka adalah IQ7. Jadi ini adalah sebuah konten yang membahas review sebuah film guys. Jadi kalian hanya menceritakan film itu dalam bentuk video guys. Jadi kalian tinggal ceritakan ulang aja filmnya. Mirip-mirip kayak alur cerita game gitu. Dan kalian bisa lihat di sini guys, penontonnya pun gila-gilaan. Untuk membuat video seperti ini, yang harus kalian tahu adalah kalian harus belajar tentang fair use dan Creative Commons. Untuk cara fair use dan Creative Commons dan cara bikin konten seperti ini, gue udah pernah bahas di video gue tentang gimana cara bikin konten seperti alur cerita game guys. Nah, tapi kalau untuk yang film, kan kalau kalau fair use kan gue pernah bilang kan kalian tuh maksimal ngambil video tuh nggak boleh lebih dari 10 detik kan. Nah, tapi kalau film itu beda lagi guys, karena film itu selalu bermasalah dengan frame. Jadinya kalian itu nggak boleh ngambil video lebih dari 3 detik gitu. Kalau kalian lihat videonya dia itu videonya nggak lebih dari 3 detik guys. Jadi frame-nya itu nggak lebih dari 3 detik. Jadi ntar dia pas udah mau 3 detik dia potong, habis itu ke bagian yang lain, potong lagi ke bagian yang lain, dan itu nggak boleh lebih dari 3 detik gitu. Karena kan seperti yang kalian tahu, kalau Verius kan gue mainnya 10 detik ya. Nah, kalau khusus buat film itu mainnya cuma boleh 3 detik doang ya guys. Karena apa? Kalau permisalan kalian itu lebih dari 3 detik, nanti channel kalian itu videonya bisa di take down sama YouTube gitu. Walaupun kagak kena klaim, maksudnya kayak gak kena klaim strike gitu, tapi ke video kalian tuh bisa di take down atau bisa dihapus sama YouTube gitu. Jadi kalian bisa ngecek video ini guys, ntar kalian tinggal amati aja frame-framenya, atau kalian tinggal nonton aja video yang gue bikin ya guys. Maksudnya video yang gue ajarin cara tentang motong-motongnya gimana. Jadi seperti itu. Nah, di sini gue akan balik lagi ke penghasilannya guys. Nah, kalian bisa lihat penghasilan dia per bulannya berapa. Pertama gue pengen disclaimer dulu untuk ngitung penghasilan di Social Blade. Jadi menghitung penghasilan di Social Blade itu ada 3 cara gitu. Jadi yang cara pertama adalah penghasilan terkecil langsung dikurs aja ke rupiah gitu. Dan yang cara kedua adalah penghasilan terkecil itu dikali 3 baru dikurs. Dan ada lagi penghasilan terbesar dibagi 2 baru dikurs ke rupiah. Jadi kayak gitu cara menghitung penghasilan di Social Blade. Nah, seperti yang kalian tahu, gue tuh kan punya 15 channel. Nah, penghasilan di channel gue kalau mau gue samain di Social Blade, untuk satu channelnya itu penghasilan terkecil harus gue kali 3 dulu, baru itu bisa jadi penghasilan gue yang tetap gitu. Tapi ada kondisi di mana penghasilan terkecil itu malah cocok dengan penghasilan dia di YouTube studionya gitu. Tapi ada juga yang penghasilan terbesarnya itu dibagi 2 dan itu cocok sama videonya dia gitu. Di sini gue dapetin ilmunya dari banyak banget gue nonton YouTuber luar yang bahas penghasilan aslinya dia di compare dengan penghasilan Social Blade. Gue ngeluarin ilmu ini juga berdasarkan pengalaman gue dalam bermain di YouTube. Jadinya kalau gue ada salah dalam penghitungan penghasilan di YouTube, gue minta maaf banget ke kalian, karena di sini gue cuma pakai estimasi gue aja, pakai ilmu yang gue terapin dari beberapa channel yang gue tonton ya gitu. Jadi sebenarnya gak ada ilmu pasti nih buat ngitung penghasilan seorang YouTuber tuh berapa, tapi di sini kita cuma bisa menerka-nerka aja gitu. Jadi kayak gitu guys. 16.500 dolar dikali dolar tuh sekarang kursnya 14.147. Oke, nah jadi dalam waktu 1 bulan dia itu bisa mendapatkan uang sebesar 233 juta rupiah guys. Nah ini gila banget. Nah jadinya dia bikin konten review film dan dia bisa mendapatkan uang 233 juta guys. Nah ini cocok banget nih buat kalian kalau kalian mau bikin konten seperti ini. Nah kalau kalian itu kayak nanya kayak masa sih main itu bisa ada penghasilan kayak gini, penghasilannya gede banget, bisa dapat 233 juta per bulan. Nah, ntar saran dari gue tuh kalian gabung ke grup komunitas yang udah besar. Nah, bisa di situ banyak banget member yang udah berhasil, yang kayak gini nih, yang subscriber 2 jutaan. Terus dia sharing penghasilan aslinya dia, guys. Ntar kalian lihat deh penghasilan tuh rata-rata pada segini semua, yang subscribernya udah jutaan gitu.
Nah, sekarang gue akan next ke konten yang kedua ya guys. Channel rekomendasi konten yang kedua yang tanpa muka adalah Axe Mobile Legends guys gitu. Jadi channel ini ngebahas tentang ini apa namanya gameplay Mobile Legends yang rata-rata tuh yang dimainin sama profesionalnya Mobile Legends guys gitu, atau orang-orang jago di Mobile Legends. Nah, cara buat video seperti ini gue udah pernah bahas di channel gue. Kalian bisa klik link yang di atas. Ntar kalian tinggal lihat aja cara gimana gitu. Nah, di sini gue akan fokus ke viewsnya dia ya. Jadi dia itu viewsnya rata-rata gede banget guys, 700.000, 700.000, 600.000, 566.000 guys. Jadi dia cuma nge-record gameplay orang aja, habis itu ntar di-upload guys gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat viewsnya guys gitu. Viewsnya pun juga gede banget. Nah, sekarang kita akan fokus ke penghasilannya ya. Channel Axe Mobile Legends dia itu per bulan itu dia bisa dapat $2.000 sampai 32.000. Tapi kita kan seperti yang gue bilang, kita cara ngitungnya tuh bisa ngitung dari penghasilan terkecil atau dikali 3 gitu. Nah, biasanya kalau misalnya channelnya itu di bawah 1 juta, itu kalian tuh ngitungnya ini dikali 3 guys gitu. Nah, jadi 6.000 dikali 14.147. Nah, jadi dalam waktu 1 bulan dia bisa mendapatkan uang sebesar 84 juta rupiah guys. Nah, jadinya dia cuma record gameplay dan dia bisa mendapatkan uang segini guys gitu dari YouTube. Rekomendasi konten yang ketiga yang tanpa muka adalah origami guys. Video gue yang terbaru itu kan gue ngebahas nih gimana sih cara bikin channel origami untuk orang luar negeri guys. Kalian bisa klik link di atas, gue udah ngajarin nih caranya gimana dan bayarannya tuh berapa CPM-nya gitu. Nah, di sini dia tuh cuma bikin origami aja guys gitu. Nah, ntar kalian tinggal ikutin caranya aja, atau kalian nanti tinggal biasanya ya orang-orang itu dia ngikutin caranya, kalian nonton videonya dulu. Habis itu ntar kalian tinggal bikin ulang guys gitu. Biasanya sih kayak gitu orang-orang bikinnya. Dan saran dari gua, kalau kalian mau bikin konten origami jangan untuk orang Indonesia guys, tapi untuk orang luar negeri aja. Jadi ntar judulnya tuh kalian pakai bahasa Inggris, deskripsi pun juga pakai bahasa Inggris, pokoknya semuanya pakai bahasa Inggris guys gitu. Biar apa? Biar penghasilan kalian tuh besar banget. Jadi CPM dan RPM kalian itu besar banget gitu. Kan gue udah pernah jelasin di channel ini. Dan sekarang gue akan fokus ke penghasilannya dia ya guys. Nah, untuk channel ini penghasilan dia terkecil adalah 510 guys gitu. Jadi ntar cara ngitungnya adalah kali 14.147. Jadi penghasilan dia dalam waktu 1 bulan adalah 7.200.000 guys gitu. Nah, kalau kalian bilang, "Mas, kok penghasilannya kecil banget?" Nah, jadi gini, untuk di Social Blade itu sebenarnya itu tuh estimasi ya guys, estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatannya itu berapa. Nah, 510 itu kecil atau enggak, hitungannya itu kecil guys untuk subscriber segini. Biasanya kalau 510 nggak mungkin, harus dikali 3 biasanya gitu. Jadi gue pakai 15 channel gue, itu rumusnya adalah dikali 3 dan itu akan menemukan penghasilan aslinya gitu. Biasanya kayak gitu. Atau kalau menghitung Social Blade itu penghasilan terbesar dibagi 2, ada juga channel yang seperti itu. Jadi ya penghasilan estimasi karena jumlah views itu beda-beda gitu. Logikanya gini guys, gue kan juga bikin channel origami seperti ini ya. Nah, penghasilan asli gue adalah 3 juta guys, dan itu terus bertambah gitu. Penghasilan asli gue per bulan itu 3 juta untuk channel origami kayak gini. Padahal subscribernya itu, padahal gue baru bikin channelnya tuh baru kalau udah minggu ini tuh berarti udah 7 minggu, tapi penghasilan gue itu 3 juta lebih guys gitu. Padahal subscribernya sekarang tuh baru 2.000, padahal baru 2.000 subscriber, tapi gue udah bisa dapat 3 juta rupiah. Nah, channel kayak gini bisa aja dengan rumus yang salah satu YouTuber bilang, jadi 8.200 dibagi 2, jadi sebenarnya nggak ada hitungan pasti. Tapi kalau yang menurut gue yang akurat adalah kalau yang di atas 1 juta subscriber itu hitungannya yang ini guys, atau bisa ini dikali 3, jadi kayak gitu. Jadi perhitungan tuh gak ada yang pasti, tapi yang gue tahu ya kayak gitu aja. Nah, channel selanjutnya adalah channel comparison guys. Nah, untuk bikin channel seperti ini gue udah pernah bahas di salah satu video gue ya guys. Kalian tinggal klik aja link di atas. Contoh videonya adalah kayak bandingin nih mobil paling murah tuh berapa, terus jalan terus yang di akhir video adalah mobil termahal di dunia itu harganya berapa, jadi kayak gitu. Jadi dia bikin video kayak gini aja guys. Untuk cara bikin videonya gue udah pernah ngebahas ya. Ntar kalian tinggal ngikutin cara gue aja gitu. Dan kita lihat penghasilannya dia ya guys. Jadi penghasilan dia itu adalah 2.200 dikali 14.147. Nah,
Jadi dia itu bisa dapat 31 juta per bulan guys gitu. Nah, oke, konten selanjutnya adalah konten menggambar guys. Jadi kalian tuh cuma menggambar kayak gini aja nih guys. Kalian bisa lihat videonya. Jadi dia itu cuma menggambar-gambar aja nih kayak gini nih. Jadi dia gambar kayak gini dan dia mendapatkan subscriber sebesar 1,3 juta subscriber ya guys. Dan kalian bisa lihat views-viewsnya dia di sini. Viewsnya dia lumayan dan di sini juga lumayan guys, dan kita bisa lihat penghasilannya dia ya. Nah, kalau penghasilan dia per bulan adalah 1792 dikali 14147. Jadinya dia dalam sebulan dia bisa dapat 11 juta rupiah. Di sini gue pakai penghasilan terkecil aja ya guys, bukan penghasilan terbesar gitu. Nah, sekarang kita ganti ke konten yang selanjutnya. Konten selanjutnya adalah konten calon sarjana. Nah, di sini cara bikin video seperti calon sarjana gue udah pernah ngasih tahu di video gue. Ntar kalian tinggal ngikutin aja caranya. Jadi di sini dia cuma mungkin untuk sumber-sumbernya dia itu ngambil dari Google. Abis itu ntar kalian tinggal bikin narasinya aja. Tapi kan di sini kan ada kayak video nih, video yang kayak misalnya calon sarjana ngomongin kayak hal yang mengagetkan. Nanti kan ada video orang kaget tuh. Nah, dapetin video orang kaget, kalian bisa pakai Pixabay guys. Jadi kalian bisa pakai Pixabay. Nah, di sini kalian tinggal ambil aja nih, ambil ekspresinya. Dan di sini tuh video-videonya ada yang gratis, ada yang bayar, tapi kebanyakan yang gratis gitu. Jadi ntar kalian tinggal download aja. Oke, konten selanjutnya adalah konten tutorial guys. Di sini gua pakai konten ini aja ya untuk patokannya tutorial Photoshop. Jadi di sini dia itu cuma ngajarin gimana sih cara bikin konten tutorial Photoshop guys gitu. Untuk buat kalian kalau kalian nggak tahu Photoshop, mungkin kalian tuh bisa ngajarin gimana sih cara kalian tuh bisa bikin tutorial KineMaster atau sebagainya gitu. Misalnya cara bikin video di KineMaster, atau cara ngasih efek di KineMaster, cara nambahin lagu di KineMaster atau lain sebagainya guys. Nah gitu. Nah di sini kita lihat penghasilannya dia ya guys. Jadi penghasilan dia dalam waktu sebulan itu adalah 441 dikali 14147. Nah, di sini penghasilan dia dalam waktu sebulan adalah 6.200.000. Di sini gue pakai penghasilan yang terkecil aja ya guys. Jadi kayak gitu. Dan konten yang selanjutnya adalah konten ceritain alur cerita game guys. Untuk konten alur cerita game gue udah pernah bahas di video gue. Kalian bisa klik link yang di atas. Nah, di sini dia tuh cuma cerita tentang game-game aja guys. Jadi misalnya kalian main game nih, game zaman dulu, misalnya kalian tuh main game Harvest Moon nih, Harvest Moon PS1. Nah, kalian ceritain tuh dari awal sampai akhir gamenya tuh kira-kira kayak gimana. Nah, dia tuh bikin konten kayak gini. Nah, biasanya game-game yang nostalgia itu viewsnya akan banyak guys. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kita akan lihat ya penghasilannya dia berapa. Nah, penghasilan dia dalam waktu 1 bulan itu adalah 3.000 guys. Jadi $3.000 dikali 14147. Nah, penghasilan dia itu 42 juta guys. Di sini gue ngambil penghasilan terkecilnya itu adalah 42 juta gitu. Nah, jadi dia bikin konten kayak gini dan penghasilan dia segini. Oke, sekarang kita next ke konten yang selanjutnya guys. Nah, untuk kalian yang perempuan, gue punya ide konten nih, adalah konten tentang kecantikan guys. Jadi di sini dia itu kayak ini apa sih namanya, gue nggak tahu ya bahasanya apa ya, kayak menghias kuku lah, kayak gitu, kayak menghias kuku. Nah di sini kalian tuh nggak perlu pakai suara guys, kalian cuma video-video kayak gini aja, cuma pakai musik aja gitu. Nah buat kalian perempuan ini cocok banget nih, kalian bikin konten kayak gini. Dan saran gue, karena kalian itu nggak pakai suara, cuma pakai musik aja, kalian bikin konten gini bukan untuk orang Indonesia tapi untuk orang luar negeri guys, biar CPM-nya itu gila banget gitu. Nah di sini kita lihat penghasilannya dia ya. Penghasilan dia adalah 428 dikali 14147. Nah, ini adalah perkiraan estimasi pendapatannya dia ya guys. Jadi kayak gitu. Konten yang selanjutnya adalah konten tes guys. Jadi kalian pernah nggak sih dulu kalian tuh kayak main Facebook, terus ada kayak ini postingan kayak ada 5 gambar nih, misalnya kayak ada 5 gambar. Pertama kali kalian lihat gambar ini, kalian kira-kira lebih condong ke gambar A, B, C, D, atau E. Misalnya kalian memilih gambar E, nah nanti kalau kalian milih gambar E berarti kalian adalah orang yang visioner atau sebagainya gitu. Jadi konten-konten psikologi gitu. Nah, jadi konten ini adalah konten yang ngebahas kayak gituan guys gitu. Jadi dia cuma bikin kayak gini aja. Nah, bentar mungkin kalian bisa lihat channelnya sendiri ya guys. Jadi kayak gitu.
Dan konten ini cukup laku guys kalau di luar negeri. Nah, kalau kalian niat, kalian bisa bikin konten seperti ini guys gitu. Nah, di sini kita lihat penghasilannya dia ya guys. Jadi cara ngitungnya 613 dikali 14.147. Oke, nah jadi penghasilan dia per bulan ada 8.600.000 guys. Nah ini adalah 10 channel yang cocok banget buat kalian yang nggak mau nampilin muka ya guys. Nah kira-kira dari 10 channel ini kalian pengen bikin video yang seperti apa nih guys? Atau mau bikin konten yang seperti apa? Jika kalian tahu kalian mau bikin konten seperti apa, nanti kalian tinggal komen di bawah aja ya guys. Ntar kalau kalian udah berhasil jangan lupa kalian komen juga guys di channel gua, biar nanti channel kalian tuh bisa gua review gitu. Oke, makasih banget yang udah nonton videonya sampai habis. Gue minta maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian video. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dadah semua.